Wayang dan gamelan itu sebenarnya ilustrasi kehidupan kita. Terus saya berusaha punya wayang, jadi biar kalau lihat wayang nggak bayar. Kebetulan ibu keluarga seni, jadi sebenarnya saya nggak punya cita-cita jadi sinden. Tantangan yang paling sulit dihadapi yaitu bahasa. Makanya kalau sedih saya itu kalau orang kita sendiri yang punya nggak peduli, akhirnya diambil orang. Saya sebagai ketua sanggar. Marsudi itu kan, itu sebetulnya bukan marsudi, mersudi. Mersudi bahasa Jawa itu mencari. Laras ya mencari laras, laras gamelan, nada-nada. Nama saya Suwandi, nama depannya Cuk Suwandi lengkapnya. Peran saya di sanggar ini yang paling utama, saya merangkap sebagai peniti. Peniti itu seseorang yang istilahnya bertanggung jawab untuk gamelan, untuk merawatnya. Jadi karena gamelan itu butuh perawatan ya Mas. Jadi untuk latihan begini, ini pun juga harus ditata agar gamelan itu bunyinya bisa sinkron. Pokoknya contohnya kalau peking itu balungan yang kecil, itu tempatnya harus di mana. Nama panjang saya Anastasia Clara Asti Sudarti, dipanggilnya Trinil, Ibu Trinil. Kebetulan ibu keluarga seni, mbah saya dalang, Pak D saya pelatih karawitan. Jadi sebenarnya saya nggak punya cita-cita jadi sinden, cuma itu dorongan dari orang tua, dari Pak D saya. Jadi tahu-tahu aja saya diajak, sudah dibikin catatan, bikinin note. Dan rupanya mereka sudah mengetahui bahwa saya punya cengkok yang ya mungkin penilaian mereka saya bisa, tapi akhirnya saya itu dari kecil, dari kelas 3 SD, zaman dulu di Gunung Kidul itu belum ada kendaraan, jadi karena masih kecil kalau latihan gini malam-malam kayak gini pulangnya kenapa digendong. Ya masih kelas 3 SD sih, masih kecil. Nama saya Erlangga Cisco Alvarizky, umur 12 tahun. Dari umur 5 tahun. Karena kebetulan lihat wayang dan kakek punya sanggar sendiri. Pengalaman tampil pernah di Jatuh, Kelapa Gading, terus Diklat, Taman Anjungan, Taman Mini Anjungan Yogyakarta, Taman Mini Indonesia Indah, dan yang baru Festival Dalang Anak 2025. Yang disuliti saat belajar wayang itu adalah bahasa. Kenapa? Karena lidah tidak terbiasa dengan bahasa Jawa. Bahasa sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Untuk masa depan mungkin tetap ingin menjadi dalang karena ingin melestarikan budaya Indonesia. Nama saya Ibu Hayuning Tias. Ikut gamelan atau jadi sinden itu sudah kira-kira berapa lama ya? 15 tahunan lah. Tugas sinden itu sebenarnya hanya pengisi vokal gamelan ya Mbak, pengisi vokal atau isi suara gamelan untuk apa ya, menambahi suasana yang indah dalam suatu karawitan atau uyon-uyon kalau Jawa. Sebenarnya dulu malah nggak tertarik, cuma kalau sinden itu ada yang memang turunan, ada yang memang belajar atau bisa dipelajari. Kalau ibu kebetulan kan keluarga seni, jadi ada bakat turunan. Jadi dulu nggak tertarik, cuma di sini dulu yang ngajar di sini kebetulan temannya bapak, terus diajari terus sampai sekarang. Buat sanggar itu saya tahun
Waktu itu di tetangga ada yang punya gamelan besi, tapi pas lagi banyak-banyaknya peminat, itu gamelannya dijual. Terus aku punya kerentek beli gamelan. Dari tahun 85 sampai tahun 90-an, zaman Pak Harto itu, kita rame wayangan rame. Di Bekasi itu hanya 2 yang punya gamelan wayang. Sanggar, satu Sanggar Rediwaluyo, yang satu Sanggar Marsudi Laras. Belum ada yang lain-lain. Kegiatan di Sanggar Marsudi Laras otomatis kalau hari-hari latihan kita mengawali datang karena kami menyadari ya teman-teman kami itu jauh-jauh Mas. Jadi saya yang dekat sanggar saya menyiapkan dulu, terutama penataan dalam gamelan agar nanti saat latihan itu kita bisa maksimal suaranya. Yang sekian banyak gamelan itu kalau nggak ditata dulu nanti tidak akan bisa menimbulkan bunyi yang sesuai yang diharapkan. Wayangan-wayangan itu rata-rata saya. Kalau sekarang banyak yang punya, jadi saya tergeser. Dulu cuma 2 orang. Di istana aja kita pernah gelar wayang. Setiap presiden itu biar 1 kali pernah wayangan. Di istana, terus di hotel-hotel, terus di pernikahan, pernah juga di mall. Wayang dan gamelan itu sebenarnya ilustrasi kehidupan kita, kehidupan saya pribadi. Karena dalam gamelan itu sekian banyak instrumen yang punya sifat yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Itu kita untuk berlatih diri agar bisa menimbulkan suatu bunyi yang sesuai kita harapkan. Beberapa macam banyak alat, tapi kita kemas, kita berlatih untuk menjadikan satu suara yang bisa didengarkan sebagai hiburan. Karena gamelan itu suatu pelajaran buat hidup kita, terutama kita untuk bermasyarakat. Itu lebih penting kalau kita andai kata bisa mempelajari dari gamelan. Kalian udah lihat kan gamelan segini banyak, tapi dia punya karakter, punya tata cara menabuh dan punya porsi masing-masing. Tapi kalau dibunyikan menjadi satu kata, satu suara. Contohnya gini aja lah, umpamanya kita melihat kenong itu sifatnya keras dan dia punya pukulan jarang. Namun sifat orang keras itu kalau dia sampai salah memukulnya, otomatis si kenong akan kena omelan lah, kena omelan nama yang lain. Karena bukan pada tempatnya, tapi dia sudah melakukan. Itu intinya di situ. Gamelan itu kesulitannya karena kita tidak bisa waktunya itu instan. Sedangkan kita yang hadir karena udah terbiasa mendengarkan alunan musik, diharapkan yang datang berlatih itu begitu latihan sekali 2 kali jadi. Tapi ini prosesnya panjang. Akhirnya si peminat tadi akan mundur, jenuh. Nah itu kita sebagai pelatih otomatis harus punya dasar. Dasarnya apa? Untuk gamelan itu taraf belajarnya itu ada 3 tahapan. 1, taraf dasar, itu ada instrumen yang tidak dibunyikan, hanya sebagian instrumen aja. Nanti ada tingkat madya, yang tadinya tidak dibunyikan, contohnya gender ya. Kalau madya itu udah ada gendernya. Kalau tingkat dasar itu pakai lancaran ya. Yang ketiganya itu tingkat terampil. Tingkat terampil itu boleh dikata notasi yang ada. Sebuah gending itu udah ada di sini semua. Itu kadang-kadang kesulitannya hanya itu ya Mas, untuk gamelan. Karena rata-rata yaitu datang berlatih hanya untuk hibur diri, bukan untuk mempelajari suatu gamelan. Tapi kemudahannya kalau memang kita dapat untuk dilatih yang memang benar-benar minat untuk dipelajari, itu lebih mudah. Karena dia istilahnya punya keinginan tertentu untuk mendalami tentang gamelan. Saya Lampung aja pernah, Lampung, Jogja, Solo pernah. Terus sekarang orang-orang bule pada sekolah di sini. Sinden-sinden itu bule semua ada, setiap negara ada.
anak-anak muda harus disupport. Jadi kalau sampean nggak suka wayang itu ketinggalan. Ya untuk ngisi suara gamelan, karawitan itu memang harus ada vokalnya. Terus tugasnya itu menghibur, ya untuk menghibur lah, untuk ngisi karawitan, gamelan harus ada vokalnya. Sukanya kita bisa kumpul-kumpul teman, bisa banyak teman, dapat duit. Dukanya kalau pergi malam-malam gini orang menganggap saya negatif, semacam kayak wanita malam kan, wanita malam, wanita panggilan, wanita penghibur, geleman. Sebagai sinden memang kita harus jaga ya. Misalnya gorengan, seperti gorengan ini kan misalnya beli itu kan minyaknya sudah berapa juta kali. Jadi kita harus pantang. Dan dukanya yaitu tadi kalau pas lagi batuk itu pernah suatu saat saya membatalin job karena suara saya nggak keluar. Gamelan itu ada 3 jenis. Satu dari besi biasa, itu juga suaranya cukup bagus. Yang kedua itu ada yang namanya singen. Yang ketiga itu perunggu. Perunggu itu jenisnya berbeda-beda. Kalau yang besi ini biasa normal, kalau ini yang perunggu ya ada yang normal dan ada yang beda. Gitu. Karena ada 3 itu. Nah, yang paling mudah kalau pas kita masuk ke tingkat lancaran, tingkat dasar. Itu mudah karena apa? Tingkat dasar itu hanya membutuhkan tangan satu yang bergerak. Notasi pukulan contohnya kayak balungan. Ini sebetulnya juga sulit untuk dimainkan, tapi ada mudahnya karena sifatnya rutin biasa. Yang lebih sulit untuk kita belajar itu nanti kalau kita udah menginjak tangan 2 yang bermain. Karena tangan kiri yang contohnya gender ya, gender itu yang di sono, yang paling depan, rincian panjang, itu paling sulit. Karena kita mempunyai cengkok masing-masing. Umpamanya di balungan, di demung itu nada 1. Tapi gender udah beberapa nada yang harus dipukul tangan kanan kiri menjadikan satu suara dan bisa ketemu. Yang saya sebutkan tadi, kalau besi normal. Luar sama di ruangan sama di luar ruangan suaranya nggak berbeda. Tapi yang namanya yang tengah, yang singen itu bisa berbeda. Kalau di dalam ruangan itu suaranya bagus. Tapi nanti giliran kita pentas ke lapangan, suaranya budek. Budek itu tidak ada gemanya. Jadi seakan-akan suaranya hanya di situ. Itu yang namanya gamelan jenisnya dari singen. Singen itu sama perunggu juga, tapi tidak digitik. Tidak digitik itu dalam arti kata tidak ditempa. Ditempa hanya belakang, cuman di dalam rangkaian wilaan itu mesti ada celah-celah lubang udara yang enggak akhirnya mengganggu. Jadi udara sifatnya kan pengaruh dengan alam ya. Cuaca dingin dengan cuaca panas. Ya. Itu udara yang di dalam balungan, di dalam wilaan. Itu kalau berbeda cuaca biasanya mengganggu dengan suara. Wah, pasti ada ritualnya. Oh, ada. Niat dalam hati. Terus kita begitu duduk di gamelan, kita istilahnya untuk belajar. Yang kedua, kita belajar mempunyai sikap kita untuk menjual jasa kita agar masyarakat banyak bisa terhibur. Itu ritualnya hanya itu. Kalau dalang pasti ada. Setiap dalang ritualnya berbeda dengan menurut keyakinan masing-masing. Karena dalang itu istilahnya kan 1 malam ya, 1 malam suntuk dia duduk, ada di pribadi masing-masing, kita tidak bisa dibicarakan. Nah, makanya kalau sedih saya itu kalau orang kita sendiri yang punya nggak peduli, akhirnya diambil orang, supaya anak muda itu berpaling sama budaya wayang. Harapan saya kalau memang si pemuda ini, golongan kawula muda mau mempelajari gamelan, insya Allah nanti dalam kehidupan kita bisa akan merasakan, bisa bermasyarakat. Makanya kalau bisa saya mengharapkan dari anak pemuda dari Indonesia, istilahnya
maulah kembali lagi kita belajar gamelan. Sekarang otomatis sudah dari tahun 2003 ya Pak ya, 2003 itu sudah diakuin sama UNESCO. Kalau sudah diakuin, orang mengaku itu sama juga punya kan. Nanti kalian sendiri yang merugi, daging pemuda itu yang merugi. Itu harapan mudah-mudahan ya, kalian bisa nanti dari kampus kalian, teman-teman mahasiswa bisa mengarahkan untuk lebih bisa mendalami lah. Ya mudah-mudahan ini generasi muda nih loh kok nggak ada gitu loh, terutama yang laki-laki itu ayolah kita pada belajar kan ada notnya. Terus bagi yang wanita ini kita nggak ada generasinya, sinden tuh udah pada tua-tua, nggak ada yang muda. Kalau yang muda pada campur sari yang gampang dipelajari. Memang kalau karawitan sulit. Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, ada hal-hal yang perlahan mulai terlupakan. Tradisi, budaya, dan juga warisan yang dulu begitu dekat, kini perlahan sudah tergeser oleh zaman. Namun, di Sanggar Marsudi Laras, suara itu masih dijaga, denting gamelan masih dimainkan, kisah wayang masih juga diceritakan. Bukan sekedar tentang musik atau sebuah pertunjukan, tetapi tentang menjaga identitas sebuah bangsa, tentang bagaimana sebuah budaya tetap hidup karena masih ada orang-orang yang memilih untuk merawatnya dengan sepenuh hati. Di tempat sederhana ini, generasi lama dan juga generasi baru dipertemukan dalam satu harmoni. Dari tangan para pelatih, dari suara para sinden, hingga semangat anak-anak muda yang terus mau belajar, budaya Jawa tidak hanya dikenang, tetapi juga diteruskan. Wayang dan gamelan bukan hanya sebuah peninggalan masa lalu. Ini adalah bukti pesan tentang kesabaran, kebersamaan, dan juga sebuah kehidupan. Nilai-nilai yang selalu relevan selama masih ada yang mau mendengarkannya. Dan mungkin budaya tidak akan pernah benar-benar hilang selama masih ada ruang seperti Marsudi Laras yang terus berusaha untuk menjaga suaranya agar tetap hidup. Karena pada akhirnya melestarikan budaya bukan hanya tugas satu generasi, tetapi tanggung jawab kita bersama.